Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Itu loh. Nah sing rame maneh di dunia nyuwun sewu ini menyinggung ekonomi kreatif ya. Sing rame meneh bicara ekonomi kreatif kok mrebete nang sektor wisata, desa wisata segala macam. Ya. Ketika sudah ngomongnya industri, tapi kadang kala nyuwun sewu Kang, mlakune pemberdayaan. Itu. Ya bubaran tak tukaran dhewe-dhewe no Kang akhirnya. Pemberdayaan kan susah. Beda sama industri. Lu jalannya pemberdayaan tapi outputnya industri. Ora angel dipikir. Coba bayangin ya Kang. Aku yang ngelakoni kan pemberdayaan. Iya. Tapi bukan, memang aku nggak industri. Iya. Aku emang, tapi kalau misalkan, kalau aku ya dengan anak-anak itu, kita pemberdayaan iya. Di sektor industri silakan kalian main sendiri. Ada ruangnya. Kalian main sendiri. Kita bikin ruang sendiri, jangan di sini. Gitu loh. Tapi Ada ruang sendiri. aku ngene Kang, kalau aku kadang diskusi sama teman-teman dan lagi-lagi menselaraskan. Loh, iki industri ini pemberdayaan gitu kan. Iki ketoke ora gathuk. Lah piye carane gathuke? Ya toh? Oke. Artinya ada ruang-ruang yang memang secara serius memang nggak bisa untuk digathukkan. Ya. Secara serius apapun itu, tapi bukan berarti tidak bisa disinergikan. I see. Iya kan? Nah, makanya ini bicara tentang mindset akhirnya. Yes. Nah, aku kadang bilang ke teman-teman, kalau ngomong konteksnya kesenian, ini versi aku ya mungkin salah ya kan. Kalau ngomong konteksnya kesenian dan nyambung ke ranah industri, biasanya seni itu industrinya adalah industri kayak investasi. Aku ya sepakat. Iya kan, tidak terjadi sekali itu. Maka ketika kita sedang berinvestasi, kita bisa melakukan dengan pola-pola pemberdayaan itu. Penguatan akar, penguatan ekosistem, membikin habit. Ya. Nanti industrinya ketemu dengan sendirinya. Aku sepakat, dan sebenarnya pola-pola semacam itu tuh sudah sih ya, istilahnya banyak orang yang melakukan itu. Hanya saja kadang-kadang nggak sadar. Karena ketidaksadaran itu gara-garanya gini. Karena gara-garanya berpikir bahwa menduga-duga bahwa dia menjalani itu karena kami kelompok idealis. Tapi sing keren meneh, waktu itu di Solo Kang, di Solo itu ada festival Backcraft terakhir tuh sebelum Backcraftnya akhirnya dibubarkan dan disatukan. Ada festival Backcraft terakhir gede-gede di Solo. Pada waktu itu saya ketemu teman dari Jogja. Dia aktivis teater, pelaku teater. Dia diskusi sama orang Backcraft. Dan tiba-tiba orang Backcraftnya ngomong gini, lu teater? Iya. Idealis dong? Iya. Teater diindustrikan bisa nggak? Dengan bangga temanku ngomong, gua bisa mendistribusikan teater. Nah aku sing ngringoke kan melu-melu iki rame iki piye carane gitu. Wah ya aku sinau iki. Kok iso tiba-tiba ngomong koyo ngono. Terus akhirnya aku nanya, "Bang, iki maksudnya apa, Bang?" gitu kan. Entar lu tahu sendiri. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Sekarang jangan lu pikirkan dulu, ikut gitu kan. Ikut nanti kamu lihat sendiri. Ternyata memang dia bisa gitu. Bagaimana nyuwun sewu kalau biasanya kan brand masyarakatnya idealisme yang ngene-ngene lah gitu lah. Ya mau
ekstrim makan apa idealisme gitu kan. Kadang kan kayak gue gitu kan. Nah, terus ngomong industri, kalau sudah ketemu industri nih, nah dia mah sudah keluar pakem, dia sudah tidak bicara idealis, dia sudah bicara industri. Iki salah dan dosaku meneh kan akhirnya gitu. Tapi iya. Kalau aku sih gini, aku sepakat bahwa idealisme nggak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada modal. Siap. Ya kan? Makanya sebagai cara untuk menemukan modal itu atau bisa menghimpun modal, ya bukan berarti harus menghindari industrialisasi. Kultur kita sudah dibentuk sebagai kultur industri. Iya. Sudah bukan lagi kultur tradisi. Iya. Ya kan? Kalau memang hari ini kita mau melakukan perang sistem, oke, kita harusnya kita jelas mau kemana dulu, ya kan? Iya. Sementara kan kita belum ada aba-aba ini, belum ada aba-aba dari manapun juga, iya kan? Kita mau menuju kemana? Masyarakat industri atau mau masyarakat tradisi? Balik lagi ke masa lampau, nggak jelas semua. Pinginnya kan yang tradisi ya diopeni, kemudian masa lampau ini ya pura-puranya kita junjung lah. Kan gitu ya, pura-puranya kita junjung lah, pura-puranya kita bongkar-bongkar supaya ini orang cukup, tapi nanti cukup aja jadi informasi aja, nggak menjadi diskusi yang panjang. Iya kan? Faktanya gitu loh, saya sedang ngomong fakta ini. Terus kemudian tetap industrialisasi harus jalan. Jadi ya susah gitu. Nggak ada aba-aba. Mendingan kayak ini ya. Hari ini katakanlah yang lagi rame di dunia ini kan Rusia melawan Amerika kan. Yang dilawan kan sebenarnya Amerika dan NATO, bukan Ukrainanya. Dan menurutku ini bukan soal negara. Bukan. Tapi ini soal sistem. Nah makanya kita mau menyiapkan apa gitu loh. Makanya ini akan menjadi pertanyaan menarik soal industri kreatif mau menyiapkan apa. Tapi sebelum ke sana, saya ingin ini dulu deh. Kita sambil lihat dulu ya. Ya, siap. Entah sebatang atau 2 batang. Mulai memanas Ini panas. Aku bener-bener kepanasan ini. Meskipun di ruang AC ternyata hawanya panas. Iya, memanas. Pembicaraan kita nggak bisa selesai dalam waktu sehari. Ini harusnya berhari-hari. Tapi kita rehat dulu lah sebentar. Oke, dan Anda kawan yang mau bergabung boleh di 42444 ataupun di 0855420912. Satu lagu dulu dari ini salah satu contoh industri kreatif. Apa ini? Red Genius. Nah, ini kan dengan Sarah Fajira ini kan salah satu bentuk industri kreatif yang akhirnya berhasil. Iya kan? Dan akhirnya di remake oleh Erwin Gutawa. saya tampilkan yang ini versinya Erwin Gutawa dengan judul yang sama, Lati. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Segala macam itu enak ditonton loh.
Banget. Aku seneng banget ketika nonton YouTube-nya dia. Hobi aku nonton YouTube-nya dia. Termasuk ketika lagi rame-ramenya pandemi ini kan, dia kan juga bikin konser-konser virtual. Iya. Dan hebat ya. Maksudnya dia bisa meng-hire orang-orang, kreator-kreator itu untuk bisa bekerja bareng bersama dia. Menghasilkan sebuah tayangan yang tidak sembarang orang dan enak dinikmati.